Malam ini saya ingin mengambil tema Yusuf sebagai teladan bagi generasi muda saat ini. Masa-masa sekarang ini adalah masanya bagi generasi muda untuk bangkit. Masa bagi generasi muda untuk penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan siap untuk melayani bangsa ini. Amin. Ini adalah masanya untuk Pentakosta yang ketiga. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi generasi muda yang seperti ini? Kita bisa mengambil teladan daripada Yusuf. Pertama, Yusuf itu masih sangat muda, baru 17 tahun, tapi dia harus dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak ke Mesir. Anda bisa bayangkan 17 tahun sendirian di Mesir, tapi Yusuf tidak goyah. Yusuf terus intim dengan Tuhan. Yusuf tahu kalau tanpa Tuhan, Yusuf tidak bisa apa-apa. Bahkan Yusuf tidak bisa hidup. Dan karena keintiman itu, Yusuf, Tuhan berkati, Yusuf, Tuhan buat berhasil segala yang dikerjakan oleh Yusuf. Yang kedua, Yusuf juga tidak tahu sampai kapan dia akan ada di Mesir. Dulu di rumah bapaknya dia kesayangan. Dulu di rumah bapaknya dia tidak pernah kekurangan apa-apapun. Sekarang di Mesir dia harus bekerja untuk makan. Dan dia tidak pernah tahu sampai kapan harus seperti itu. Selamanya kah sampai menjadi budak di Mesir? Gimana dengan kita kalau kita berada di posisi Yusuf? Apakah kita akan putus asa? Kita harus ambil teladan Yusuf. Yusuf tidak pernah putus asa. Yusuf tahu bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Biarpun Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf juga dilupakan oleh juru minuman Fir'aun, padahal Yusuf sudah membantu dia, tetapi Yusuf tidak pernah putus asa. Juga yang kedua yang bagus, yang luar biasa dari Yusuf adalah Yusuf tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Banyak di Alkitab kita lihat para nabi, rasul-rasul dipakai Tuhan, tapi mereka ada ayatnya bersungut-sungut. Di Yusuf saya baca sampai akhir, tidak pernah ada satu ayat pun Yusuf bersungut-sungut kepada Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga, Yusuf taat dan berserah total kepada rencana Tuhan. Yusuf percaya, walaupun dia sekarang jadi budak, walaupun dia sekarang dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Yusuf percaya bahwa ada rencana Tuhan yang baik di depan. Itu yang selalu Yusuf pegang. Yusuf tidak pernah mengutuki saudara-saudaranya, wah gara-gara mereka aku sekarang jadi budak di Mesir. Tidak pernah. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan begitu. Jadi Yusuf terus percaya kepada Tuhan. Yusuf terus menguatkan imannya kepada Tuhan. Yusuf tahu, yakin, dan percaya bahwa baik dan buruk yang terjadi di dalam hidupnya sekarang, itu semua oleh karena perkenanan Tuhan. Semuanya hidup Yusuf itu ada di dalam kendali Tuhan. Itu yang luar biasa dari Yusuf. Yang keempat, walaupun Yusuf sendirian menjadi budak di Mesir, tetapi Yusuf tidak pernah kehilangan jati diri. Yusuf tidak pernah kehilangan jati diri. Yusuf tidak pernah ikut-ikutan dengan kebiasaan di Mesir. Yusuf tidak pernah kompromi dengan dosa-dosa Mesir. Yusuf tidak pernah sujud menyembah kepada dewa-dewa Mesir. Padahal usianya baru 17 tahun saat dia dijual ke Mesir. Sangat luar biasa. Yusuf tahu jati dirinya, Yusuf tahu bahwa dia adalah anak Israel, Yusuf tahu bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dari Abraham, Ishak, dan Israel, dia adalah keturunan dari suatu bangsa pilihan. Yusuf tahu itu dan Yusuf pegang itu walaupun saat itu dia hanyalah seorang budak. Yusuf tidak kehilangan jati dirinya. Walaupun Yusuf juga tidak tahu apakah dia akan kembali kepada bapaknya, apakah dia akan kembali ketemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak pernah tahu. Tetapi jati diri itu terus menempel di dalam diri Yusuf. Itu juga luar biasa dan Yusuf selalu jaga kekudusan. Walaupun di kanan kirinya, di sekelilingnya semuanya menyembah berhala, semuanya berlakukan dosa Mesir, tetapi Yusuf tidak. Yusuf terus menjaga kekudusannya. Demikian juga kita. Jangan hanya karena ingin diterima di lingkungan, dan ingin diterima di teman-teman, lalu kita ikut-ikutan merokok, kita ikut-ikutan yang lain, jangan. Ikuti teladan Yusuf. Yang kelima, Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Saat Yusuf sudah dimuliakan, Yusuf tahu, Yusuf sadar betul bahwa
semua proses menyakitkan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Yusuf, itu karena Tuhan mau mengangkat Yusuf untuk apa? Untuk memelihara hidup saudara-saudaranya, untuk memelihara hidup keluarga besarnya, untuk memelihara hidup bapaknya. Dan karena itu Yusuf tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang-orang yang Tuhan pakai untuk memproses Yusuf. Tetapi Yusuf memilih untuk mengampuni. Karena apa? Karena Yusuf tahu Yusuf sudah tidak menjadi budak lagi, Yusuf sudah tidak di dalam penjara lagi, dan yang terakhir, Yusuf taat dan setia terhadap proses Tuhan. Walaupun sakit, walaupun panjang, tetapi Yusuf taat dan setia. Taat dan setia sampai akhir, dan saat kita taat dan setia sampai akhir, Tuhan pasti angkat kita dan Tuhan pasti muliakan kita. Jadi sekarang kita hitung saat Yusuf dijual menjadi budak, usianya 17 tahun. Kemudian 30 tahun Yusuf menjadi penguasa Mesir. Jadi Yusuf diproses oleh Tuhan itu selama 13 tahun. 13 tahun dan sekarang umur Yusuf sampai wafat ada 110 tahun. 13 tahun dibandingkan dengan 110 tahun, itu tidak ada apa-apanya. Itulah kalau kita mau taat dan setia di dalam proses Tuhan. Walaupun menyakitkan, kita tetap taat, kita tetap setia, Tuhan pasti pulihkan kita, bahkan Tuhan muliakan kita, orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Itulah firman dari saya, Tuhan memberkati. Amin.